Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Pijar Anugrah. Rabu 5 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu 20 tahun, gugatan warga Aceh terhadap salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, ExxonMobil, akan digelar di pengadilan di Amerika Serikat. Langkah yang disambut baik para pegiat HAM. Karena kalau misalnya terbukti ada pelanggaran HAM, pemerintah Indonesia terutama Komnas HAM harus melakukan penyelidikan atau paling tidak mengkaji betulkah pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. Pihak berwenang di ibu kota India menerapkan jam malam pada akhir pekan untuk menekan kenaikan jumlah kasus COVID-19. Inggris dan Amerika Serikat mencatat rekor kasus baru COVID-19 di tengah penyebaran cepat varian Omikron di seluruh dunia. Berita pertama dari Indonesia. Setelah menunggu 20 tahun, gugatan 11 warga Aceh terhadap salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, ExxonMobil, akan digelar di pengadilan di Amerika Serikat. Kuasa hukum mengatakan warga menggugat ExxonMobil karena perusahaan itu diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dengan menyewa anggota militer untuk menjaga wilayah pabrik. Aktivis hak asasi manusia berharap persidangan di AS akan menjadi pintu masuk penelusuran lebih lanjut atas oknum-oknum militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Aceh. BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicara TNI di Pusat dan Aceh, namun belum ada jawaban. Berikut laporan Raja Eben Lumban Rau. Gugatan 11 warga Aceh Utara ke pengadilan di Amerika Serikat diperkirakan akan dimulai pada September mendatang, menurut kuasa hukum di Washington DC, Terry Collingsworth dari The International Labor Rights Fund, organisasi yang mengajukan tuntutan atas nama 11 penduduk desa di Aceh Utara, mengatakan para korban diduga mengalami penyiksaan oleh oknum militer yang disewa ExxonMobil untuk menjaga kilang gas itu. Jakir, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari 11 korban yang rencananya akan diberangkatkan ke AS untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Kepada BBC News Indonesia, Jakir menceritakan bagaimana giginya rontok karena dipukul dan lututnya ditembak oleh tentara. Waktu itu, saya jaga malam. Pelakunya adalah aparat yang berjaga di bagian jalan line pipa ExxonMobil. Setelah ditembak, saya dibawa ke rumah sakit oleh warga. Teman saya, ketua regu jaga malam, meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian dada. Tindakan kekerasan juga dialami oleh Umar, bukan nama sebenarnya. Umar menyatakan dipukul oleh tentara karena menolak untuk menjual pohon durian miliknya. Mereka meminta untuk membeli pohon durian saya, sementara harga pohon durian ditawar oleh orang lain seharga 700.000 per pohon. Mereka malah meminta beli dengan harga 300.000. Karena saya tidak mau menjualnya, maka saya dipukul. Gugatan warga Aceh Utara dimulai pada tahun 2001 ke Pengadilan Distrik Columbia AS. Terry Collingsworth kepada BBC News Indonesia mengatakan, gugatan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban dari ExxonMobil atas penggunaan tentara yang disebut brutal dan disengaja dalam mengawasi wilayahnya dan menyadari tindakan penyiksaan hingga pembunuhan oleh aparat keamanannya. Dalam surat gugatan yang dikutip dari laporan gabungan organisasi HAM di Indonesia berjudul Kasus Keterlibatan ExxonMobil di Pengadilan karena perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, disebut bahwa ExxonMobil membayar $500.000 Amerika per bulan ke TNI pada tahun 2000. Pengerahan aparat keamanan di wilayah ExxonMobil dan wilayah investasi lainnya tidak lepas dari penetapan status objek vital nasional yang berimplikasi pada penggunaan aparat keamanan baik polisi dan tentara, kata pegiat HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono. Aktivis HAM dari Business and Human Rights Institute, Wahyu Wagiman, mengatakan persidangan perdata di Amerika Serikat akan membuka pintu keadilan bagi para korban dan penegakan hukum bagi para pelaku.
Karena kalau misalnya terbukti ada pelanggaran HAM dilakukan oleh Exxon dengan katakanlah melibatkan aparat keamanan di Indonesia, tentunya pemerintah Indonesia terutama Komnas HAM harus melakukan penyelidikan atau paling tidak mengkaji untuk melihat kira-kira betulkah pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan TNI, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, dan Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda untuk menanggapi tuduhan ini. Namun belum ada jawaban sampai berita ini diturunkan. Di Aceh Utara sendiri, Pemda setempat menyerahkan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pemenuhan hak dan pemulihan korban. Kepala Bagian Humas Aceh Utara, Hamdan. Inilah tugas KKR untuk melakukan rekonsiliasi. Harapan pemerintah kepada KKR untuk lebih fokus dan memikirkan tentang nasib mereka yang terkadang masih trauma. Cadangan gas di Arun Aceh Utara yang ditemukan pada tahun 1971 diperkirakan mencapai 17,1 triliun kaki kubik. Ladang gas terbesar di Indonesia ini dikelola oleh ExxonMobil hingga akhirnya pada Oktober 2015, Pertamina secara resmi mengakuisisi 3 aset ExxonMobil di Aceh. Laporan Raja Eben Lumban Rau yang bisa juga Anda baca di bbcindonesia.com. Kita beralih ke berita mancanegara. Pihak berwenang di ibu kota India, Delhi, menerapkan jam malam pada akhir pekan untuk menekan kenaikan jumlah kasus COVID-19, terutama yang disebabkan oleh varian Omikron. Semua kegiatan yang tak penting tak boleh dilakukan mulai Jumat malam pukul 10 hingga hari Senin pukul 5 pagi. Perkantoran beroperasi dalam kapasitas 50%, dan pegawai lain harus bekerja dari rumah. Seperti dijelaskan Manish Sisodia, Wakil Menteri Utama Delhi. दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर न निकले. Akan ada jam malam di akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu di Delhi. Saya meminta semua orang untuk tidak keluar rumah saat jam malam berlaku. Hanya keluar rumah jika memang ada urusan penting atau darurat. Taati jam malam dan berada di dalam rumah. Kerja dari rumah. Sementara itu, di Inggris dan Amerika Serikat mencatat rekor kasus baru COVID-19 di tengah penyebaran cepat varian Omikron di seluruh dunia. Inggris untuk pertama kalinya mencatat lebih dari 200.000 kasus infeksi dalam satu hari. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak warga untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. Di Amerika, jumlah kasus harian untuk pertama kalinya menembus lebih dari 1 juta. Para ahli mengatakan perbedaan besar jumlah kasus antara satu negara dengan negara lain disebabkan oleh tingkat pengetesan. Berita lainnya, seekor anjing di Kroasia mendapatkan penghargaan setelah menyelamatkan nyawa seorang pendaki yang terluka dengan menjaganya tetap hangat selama 13 jam sampai ia diselamatkan. Gerga Berkik jatuh saat mendaki di pegunungan Velebit dan tidak bisa bergerak. Anak anjing berusia 8 bulan itu, bernama North, berbaring di atas badan Berkik sampai regu penyelamat tiba di lokasi, yang terletak lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut. Berkik berkata kepada media bahwa anjing itu adalah keajaiban yang nyata. Pendengar, Israel sudah meluncurkan program vaksinasi dosis keempat dalam upaya menekan pandemi COVID. Akan tetapi, seorang ilmuwan memperingatkan tak akan mungkin melakukan vaksinasi terus-menerus kepada setiap warga. Mari kita simak laporan Rohmatin Bonasir dalam majalah udara BBC Indonesia. Israel tercatat sebagai negara pertama di dunia yang memberikan dosis keempat vaksin virus corona secara luas. Vaksin tambahan kedua atau kerap disebut booster kedua diberikan kepada warga usia 60 tahun ke atas. Suntikan ini juga diberikan kepada tenaga kesehatan dengan rentang waktu setidaknya 4 bulan dari dosis ketiga. Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan dosis keempat ini memberikan lapisan perlindungan baru, terlebih ketika varian Omikron menyebar cepat.
Israel will once again be pioneering. Israel sekali lagi mempelopori upaya vaksinasi global. Omikron bukanlah Delta. Itu berbeda sama sekali. Kita harus memperhatikan hal itu, bertindak dengan cepat dan dengan meyakinkan jika kita ingin tetap melibatkan diri dan bekerja bersama dengan negara terbuka semaksimal mungkin selama pandemi ini. Ia menandaskan bahwa jumlah kasus harian 5.000 pekan lalu diperkirakan akan terus melonjak dan pada puncak gelombang kali ini dapat mencapai 5.000 kasus per hari di negara berpenduduk 9,5 juta jiwa itu. Begitu diluncurkan, warga Israel yang memenuhi kriteria langsung mengantre di pusat-pusat vaksinasi untuk mendapatkan dosis keempat berupa vaksin Pfizer-BioNTech. Seorang warga di Tel Aviv, Zadok Serman. Saya datang untuk vaksinasi keempat, nomor 4, karena saya warga negara yang baik. Mereka mengatakan langkah ini baik. Saya percaya pada kalangan dokter dan ilmu pengetahuan dan ilmu medis sepenuhnya. Saya mendengar ada program ini lewat televisi, dan putra saya menelpon dan meminta saya untuk pergi vaksinasi. Jangan ditunda. Saya menurut, lalu saya datang ke sini. Warga lain yang masuk kelompok umur 60 ke atas, Profesor Ron Hauser, mengaku tidak merasa ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin booster ini. Program vaksinasi keempat atau booster kedua sudah dimulai. Sampai sekarang, saya atau orang lain tak mengalami efek samping, justru sebaliknya. Dampaknya bagus dan memberikan perlindungan. Jadi saya datang seketika untuk menerima vaksin, dan saya berharap langkah ini akan membantu saya dan semuanya. Bagaimanapun, menurut ilmuwan Inggris yang membantu mengembangkan vaksin Oxford AstraZeneca, Profesor Sir Andrew Pollard, amat tidak ekonomis untuk terus-menerus menyuntik semua orang dengan vaksin setiap 4 atau 6 bulan. Menurutnya, setiap negara harus membuat skala prioritas kelompok yang paling berisiko dan memerlukan suntikan booster. Adapun Organisasi Kesehatan Dunia WHO kembali menekankan pemerataan vaksin. Epidemiolog senior WHO Maria Van Kerkhove mengatakan kepada BBC bahwa produsen vaksin harus memberikan peluang kepada negara miskin membeli vaksin, tidak hanya menjual vaksin ke negara-negara kaya. Ada begitu banyak orang yang memerlukan akses ke vaksin-vaksin ini. Kita tidak membicarakan soal bantuan cuma-cuma. Kita menyoal produksi di sini. Kita membicarakan perlunya produksi lebih besar sehingga lebih banyak negara mampu membeli vaksin. Negara-negara itu tidak meminta bantuan gratis. Mereka tidak meminta vaksin sisa. Mereka meminta kesempatan untuk membeli vaksin agar tahu kapan vaksin akan dikirim sehingga mereka dapat memberikannya pada waktu yang tepat, bukan menerima vaksin sisa yang akan segera kadaluarsa. WHO mewanti-wanti Omikron tidak akan menjadi varian terakhir dari virus corona, sehingga amat penting distribusi vaksin terjamin di seluruh dunia agar tercapai kekebalan kelompok. Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan target cakupan vaksinasi dosis penuh sebesar 70% di setiap negara sebelum Juli tahun ini. Sebagai gambaran, di Indonesia, suntikan vaksin dosis pertama sudah mencakup lebih dari 78%, tapi dosis kedua baru mencapai 55% dari penduduknya. Pendengar, itu saja majalah udara BBC Indonesia untuk edisi kali ini. Saya Rohmatin Bu Nasir, tak lupa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Demikian Rohmatin Bonasir. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini. Saya Pijar Anugrah undur diri. Salam.